Selamat datang di channel Saham Cuan. Channel yang membahas dunia investasi dan saham dengan cara yang santai, logis, dan penuh data. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa menambah wawasan teman-teman investor dalam memahami fundamental perusahaan. Khususnya kali ini, kita akan bahas satu emiten properti retail besar yang menarik perhatian banyak investor, yaitu City Retail Developments Tbk dengan kode saham NIRO. Video ini dibuat pada tanggal 23 Oktober 2025, berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua tahun 2025. Kita akan bahas semuanya dari A sampai Z, profil bisnis, kinerja keuangan, valuasi, resiko, hingga aktivitas bandar yang belakangan cukup aktif di saham ini. Langsung saja kita mulai. Profil dan struktur bisnis NIRO. City Retail Developments Tbk, akang yang biasa dikenal dengan NIRO, adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, jasa, perdagangan, dan investasi. Namun fokus utama bisnisnya ada pada pembangunan, penyeruaan, dan pengelolaan pusat perbelanjaan serta hotel. Melalui ratusan anak usaha, NIRO memiliki jaringan luas mal, kawasan komersial, dan hotel di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar nama Nirwana Wastu, itu bagian dari jaringan bisnis NIRO. Dan yang menarik, perusahaan ini nggak cuma main di Jakarta atau kota besar, tapi juga ekspansi ke banyak kota menengah, seperti Cirebon, Kendari, Gorontalo, Dumai, dan bahkan Sampit di Kalimantan. Strateginya jelas, membangun pusat perbelanjaan di kota-kota berkembang yang belum punya mall modern. Secara bisnis, ini mirip dengan model retail property development seperti Lipo Malls atau Pakuan Group, tapi dengan jangkauan geografis yang lebih luas. Struktur anak usaha. NIRO punya struktur grup yang sangat besar. Lebih dari 70 entitas anak, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk beberapa di Singapura seperti BNWP Cella Holding Pty Ltd. Cella Management Pty Ltd, dan Master Holding Cella Pty Ltd. Beberapa anak usaha besar dengan aset signifikan diantaranya PT Nirwana Wastu Prasasta Raharja dengan aset 2,64 triliun rupiah, PT Pejaten Semesta Raya sekitar 1,17 triliun rupiah, PT Karya Bersama Takarop senilai 1 triliun rupiah, dan PT Kalingga Murda sekitar 797 miliar rupiah. Di luar negeri, BNWP Cilla Holding Pty Ltd bahkan punya aset mencapai 2,7 triliun rupiah. Dengan struktur sebesar ini, NIRO beroperasi seperti holding raksasa yang mengelola banyak lini bisnis properti di bawah satu payung. Struktur kepemilikan. Dari sisi kepemilikan, 75,25% saham NIRO dikuasai oleh PT Orion Global Development, sementara 24,75% sisanya dimiliki publik atau masyarakat non-warkat. Jumlah saham beredar saat ini sekitar 22,2 miliar lembar dengan kapitalisasi pasar per 22 Oktober 2025 sebesar 4,88 triliun rupiah. Dengan porsi mayoritas seperti itu, arah kebijakan perusahaan masih sangat ditentukan oleh pemegang saham utama. Jadi singkatnya, NIRO adalah perusahaan properti retail yang berfokus pada pembangunan mal dan hotel di berbagai daerah, dengan jaringan anak perusahaan yang sangat luas. Struktur ini memberi peluang besar, tapi juga kompleksitas tinggi. Manajemen harus pintar menjaga efisiensi supaya biaya operasional nggak membengkak. Analisa kinerja keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian inti, kinerja keuangan NIRO. Pendapatan NIRO tumbuh pesat dari 733 miliar pada 2021 menjadi 1,41 triliun rupiah di 2025 TTM. Artinya rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai hampir 20% per tahun. Khusus kuartal 2 2025, revenue naik 41% year-on-year dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara top line, ini pertumbuhan yang luar biasa di tengah kondisi sektor properti yang masih lusuh. Tapi di sisi bawahnya, laba bersihnya justru masih negatif 230 miliar rupiah untuk periode TTM 2025. Dengan kata lain, pendapatan naik tapi profit belum mengikuti. Margin dan profitabilitas. Gross profit NIRO mencapai 684 miliar rupiah dengan margin kotor 49%. Angka ini cukup tinggi untuk sektor properti retail, menandakan efisiensi di tingkat biaya pokok penjualan.
Tapi masalahnya bukan di margin operasional, melainkan beban bunga dan depresiasi yang besar akibat aset properti dan hutang yang tinggi. EBITDA masih positif 570 miliar rupiah, tapi laba bersih negatif karena bunga utang dan depresiasi menggerus hasilnya. Arus kas. Arus kas operasi atau CFO masih negatif 169 miliar rupiah. Cash flow investasi atau CFI juga negatif besar 933 miliar rupiah. Tapi arus kas pendanaan positif 1,06 triliun rupiah. Artinya perusahaan mengandalkan utang baru untuk membiayai investasi dan operasi. Free cash flow pun tercatat minus 1,09 triliun rupiah, menunjukkan NIRO masih dalam fase cash burn untuk ekspansi proyek. Singkatnya, NIRO ini sedang berada di fase investasi besar-besaran. Revenue tumbuh cepat, tapi cash flow masih negatif, dan beban bunga menekan profitabilitas. Jadi buat investor, ini saham growth yang belum profit, high potential, high risk. Analisa neraca dan struktur utang. Kita lihat dari sisi neraca, total aset NIRO mencapai 14,47 triliun rupiah, sementara total liabilitas mencapai 9,36 triliun rupiah, dan total ekuitas hanya 1,84 triliun rupiah. Debt to equity ratio mencapai 4,06 kali, artinya utang jauh lebih besar dari modal sendiri. Bahkan total liabilities terhadap equity mencapai 5 kali. Secara kas, NIRO masih punya 652 miliar, tapi total utang 7,48 triliun rupiah. Jadi net debt-nya sekitar 6,8 triliun rupiah. Interest coverage ratio hanya 0,53 kali. Berarti laba operasional belum cukup untuk menutup beban bunga. Ini sinyal resiko tinggi, solvabilitas dan resiko likuiditas. Altman Z-score NIRO saat ini 0,75. Angka ini masuk zona distress alias beresiko tinggi secara finansial. Namun ini bukan berarti perusahaan akan gagal bayar besok, tapi artinya arus kas dan manajemen utang harus benar-benar hati-hati. Kalau refinancing gagal atau bunga naik, tekanan bisa besar. Kesimpulannya, NIRO punya aset besar tapi leverage tinggi. Untuk bertahan, perusahaan perlu memperbaiki arus kas operasi dan menurunkan beban bunga. Strategi restrukturisasi dan monetisasi aset jadi kunci. Analisa rasio dan valuasi. Dari sisi valuasi pasar, price to book 2,65 kali, price to sales 3,46 kali, EV/EBITDA 26 kali. Harga saham diperdagangkan di atas nilai bukunya, artinya pasar memberi premium karena ekspektasi pertumbuhan dan revaluasi aset. Tapi dengan EV/EBITDA 26 kali, saham ini relatif mahal untuk sektor properti retail. Rasio IBL biasanya di bawah 15 kali. Kalau kita lihat, valuasi tinggi ini lebih mencerminkan harapan pasar bukan hasil kinerja saat ini. Jadi, kalau NIRO berhasil memperbaiki profit dan kas, valuasi premium ini bisa tetap bertahan. Tapi kalau tidak, saham bisa tertekan karena re-rating negatif. NIRO bukan saham murah, tapi juga bukan overpriced tanpa alasan. Pasar sedang membayar untuk potensi jangka panjang, bukan kondisi laba saat ini. Prospek dan resiko bisnis. Prospek NIRO masih cukup cerah. Pertumbuhan ekonomi daerah membuka peluang ekspansi mal baru, potensi monetisasi aset besar, diversifikasi bisnis ke sektor hotel dan logistik. Kenaikan harga tanah memberi peluang revaluasi aset, namun resikonya juga tinggi. Utang besar dan arus kas negatif, resiko profinancing di tengah suku bunga tinggi, struktur anak usaha yang kompleks, potensi oversupply mal di kota menengah. Kesimpulannya, NIRO cocok untuk investor yang berani mengambil risiko tinggi demi potensi besar, bukan untuk investor defensif yang butuh dividen rutin. Aktivitas bandar dan harga saham. Nah, ini bagian yang seru. Harga NIRO per 22 Oktober 2025 ada di 220, naik lebih dari 80% dalam 3 bulan terakhir. Dari data broker summary, terlihat akumulasi besar sejak bulan Juli, rata-rata di harga 150-an. Net buy besar dilakukan oleh beberapa broker tertentu dengan volume signifikan. Sementara penjualnya banyak tapi volume kecil. Ciri khas fase akumulasi bandar. Sekarang saham sudah di fase markup, jadi hati-hati kalau mau masuk di harga tinggi. Biasanya setelah markup akan ada fase distribusi atau konsolidasi. Bandar itu beli waktu sepi, jual waktu ramai. Jadi buat teman-teman investor, kalau mau ikut, jangan ngejar di euforia. Lihat dulu apakah mereka masih akumulasi atau justru sudah mulai jual peran-peran. Kesimpulan dan pandangan jangka panjang. Kalau kita rangkum semuanya, NIRO punya aset besar, potensi pertumbuhan tinggi, dan strategi ekspansi yang luas. Tapi di sisi lain leverage tinggi,
dan arus kas negatif menjadi tantangan besar. Saham ini menarik untuk jangka panjang, tapi harus disertai pemahaman bahwa ini bukan saham defensif, melainkan saham turnaround yang bisa naik signifikan kalau restrukturisasi berhasil, atau turun tajam kalau gagal. Jadi teman-teman, NERO ini ibarat kapal besar di tengah laut. Asetnya megah, tapi bebannya berat. Kalau kaptennya mampu menavigasi dengan baik, kapal ini bisa sampai ke pelabuhan cuan. Tapi kalau salah arah, bisa karam sebelum sampai. Jadi, selalu belajar membaca fundamental, jangan ikut euforia, dan gunakan data sebelum memutuskan. Kalau kalian suka analisa fundamental yang lengkap dan logis seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan pembahasan saham-saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap rasional, dan seperti biasa, salam cuan untuk semuanya.